Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sukiman SPD MPD, dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bilpat Lamongan. Saya mengajar di semester 3 tahun akademik 2021-2022 pada mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Pada kegiatan Real Teaching kali ini, saya menyampaikan materi implementasi teori belajar konstruktivistik. Adapun tujuan dari pembelajaran yaitu mahasiswa dapat memahami teori belajar konstruktivistik dan mahasiswa dapat mengetahui implementasi teori belajar konstruktivistik pada pembelajaran di kelas. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode problem-based learning. Mahasiswa mengerjakan masalah yang sama dan mahasiswa dibagi ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok akan menyelesaikan masalah yang sama, yaitu implementasi teori belajar konstruktivistik pada pembelajaran di kelas. Mahasiswa akan melakukan observasi ke sekolah-sekolah untuk mengetahui implementasi teori belajar konstruktivistik. Adapun langkah-langkah dari metode pembelajaran problem-based learning yang telah digunakan dalam kelas sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atau berdasarkan ya orang sekitarnya dia. Ya, jadi seperti itu. Kenapa? Karena belajar itu bukan semata-mata di dalam kelas. Ya, belajar itu bukan semata-mata di dalam kelas, tapi bisa dari tempat lain. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu, silakan. Sebelum kalau dilanjutkan ke berikutnya. Nah, ini ada ciri dari belajar menurut konstruktivistik. Yang pertama, belajar berarti membentuk makna. Belajar itu membentuk makna, berarti ada kebermaknaan dari situ. Ya, tadi kita kan sudah punya konsep nih, sudah punya pengetahuan, tapi kan kita belum paham kegunaan, kebermanfaatannya. Setelah kita bantu si anak ya untuk memperbaiki konsepnya dia, maka itu disebut. Lalu yang kedua adalah konstruksi atau proses yang terus menerus. Proses terus menerus. Ya. Sehingga di konstruktivistik itu menekankan penilaian dilakukan secara terus menerus. Prosesnya ya proses. Kenapa? Karena setiap anak itu unik. Setiap anak itu unik. Setiap anak itu punya pengetahuan, punya kemampuan yang berbeda-beda yang tidak bisa kita samakan. Gitu. Ya. Berbeda dengan kognitivisme, ya. Berbeda dengan behavioristik, gitu. Nah, kalau konstruk ini kan dia membangun konsepnya siswa dari apa yang telah dimiliki oleh si siswa tersebut. Sehingga di sini penilaiannya lebih ditekankan ke apa? Penilaian proses. Bisa ketika kalian nanti menjadi guru, jangan hanya melihat hasil ulangan hariannya, jangan hanya melihat hasil ujian tengah semesternya, jangan melihat hasil ujian akhir semesternya. Lah kok nilaimu kok jelek? Ingat ya, yang pertama ini misalnya apakah guru itu menggunakan bahan ajar yang lain. Nah, indikator bahan ajar yang lain apakah hanya buku teks atau bahan-bahan yang lain kalian identifikasikan. Ya, kalian identifikasikan
itu apa saja bahan belajar? Apakah LKPK atau ada lembar kerja sendiri? Ya, silakan. Nah, begitu juga misalnya pada bagian sumber daya yang lain, ternyata dari buku, dari titik, media massa, ya, orang, perpustakaan, misalnya. Ya, silakan. Nanti diidentifikasi di situ. Ya, jadi proses kalian observasi bukan dalam menyampaikan kasus itu pada saat kalian sedang ke lapangan kemarin. Nah, sebagai hasil akhir dari proses itu adalah menyusun laporan. Oke, jadi kalian nanti akan menyusun laporan. Nah, laporannya bisa pilih tanda. Laporannya nanti seperti ini. Ada 3 bagian, ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Ya, ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Lalu apa isi dari pendahuluan? Isi dari pendahuluan ini ya menjelaskan tentang apa ini. Ya, menjelaskan teori unsur chemistry. Jadi di sini ada sebagian pendahuluan. Kalian jelaskan apa itu teori unsur chemistry. Ya, tidak usah sebel-sebel, cukup 1 halaman. Ini 1 halaman saja. Ya, 1 halaman saja. Ya. Masuk pada bagian isi. Ada di blog. Bagian isi ini mendeskripsikan hasil observasi kalian. Nah, bisa kalian mulai berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan di sekolah A pada siswa kelas 7 misalnya. Pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, pada saat pembelajaran apa? Ya, nanti di bagian ini Detik lo balik. ditemukan beberapa Kemarin nih belum salah. masalah terkait implementasi teori belajar konstruktif. Nah, pada ini bagian ini kalian diuraikan masalah 1. Guru hanya menggunakan 1 bahan ajar, yaitu buku teks yang telah disediakan sekolah. Ya, yang kedua misalnya, guru tidak menggunakan media pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga, guru hanya menggunakan 1 sumber belajar, yaitu buku paket. Terus uraikan lagi, guru tidak memberikan motivasi kepada siswa. Guru tidak memberikan kesempatan belajar kepada siswa, kesempatan belajar secara mandiri. Di bawahnya ada apa solusi yang kalian berikan, ya? Misalnya terkait dengan 1 bahan ajar tadi. Solusi yang dapat diberikan berdasarkan masalah tersebut: 1. Sebagai guru sudah sewajibnya atau sewajarnya kita menggunakan bahan ajar yang dirancang sesuai perkembangan siswanya. Kan teori belajarnya mengatakan begitu, ya. Yang kedua, sudah sewajarnya guru menggunakan media pembelajaran. Kenapa media pembelajaran? Agar menarik minat belajar siswa. Ya, jadi seperti ini solusinya. Lalu pada bagian penutup atau kesimpulan di sini, ya, penutup atau kesimpulan. Nah, kesimpulan kalian buat berdasarkan apa yang telah kalian jelaskan di sini, gitu ya. Tapi tambah jawab teori belajar konstruktif, yaitu
mana siswa belajar berdasarkan pengalaman yang telah dimiliki. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus ya, harus menyiapkan bahan ajar sesuai dengan perkembangan siswanya, sesuai dengan pengalaman siswanya. Ya, jadi seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu, silakan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah, sebagai tahap akhir dari proses mohon diperhatikan. Sebagai tahap akhir dari proses ini, kalian sudah merancang instrumennya untuk menyelesaikan masalah pembelajaran dalam implementasi ini. Kalian sudah melaksanakan melaksanakan observasi. Yang terakhir nanti adalah kalian menyusun laporan observasi. Jadi laporannya nanti disusun dan dikumpul minggu depan. Ya, laporannya dikumpul minggu depan. Gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, tolong tugas ini diselesaikan sampai Selasa depan. Ya, sampai Selasa depan. Silakan maksimalkan kelompok, karena tujuan dari kelompok itu adalah untuk menyelesaikan suatu masalah, meringankan beban kita dalam tugas, terutama tugas kuliah. Ya, itu tujuan dari kelompok. Oke, tidak ada kalau ditunggu sampai hari Selasa depan, dan Selasa depan bisa ditayangkan laporannya. Oke? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, terima kasih. Silakan. Sudah nggak ada? Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat.